Pernahkah Anda membayangkan lahir dengan jiwa dan raga yang Anda rasa berbeda? Anda lahir secara fisik sebagai laki-laki, tetapi jiwa Anda perempuan. Atau sebaliknya, Anda lahir dengan fisik perempuan, tetapi Anda merasa jiwa Anda adalah lelaki. Mungkin sebagian besar dari kita tidak bisa membayangkan, merasakan bagaimana ketika jiwa kita terperangkap pada tubuh yang salah. Itulah yang dialami oleh Oscar Lawalata. 40 tahun lamanya dia harus hidup dengan kontradiksi antara jiwa dan raga yang berbeda. Sebagian orang tentu tidak juga paham bagaimana orang-orang seperti ini harus menjalani kehidupan dan bagaimana pandangan masyarakat tentang perbedaan antara jiwa dan raga seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Oscar Lawalata. Bagaimana dia harus melalui masa-masa sulit dalam hidupnya ketika dia merasa bahwa jiwanya adalah perempuan tetapi raganya adalah seorang laki-laki. Dan bagaimana keluarga menghadapi kenyataan seperti ini, terutama orang tua. Dan bagaimana lingkungan menyikapi, lingkungan melihat kondisi seperti ini, apakah semua orang bisa menerima? Nanti kita akan dengarkan pengakuan Oscar Lawalata. Dan di hadapan saya sudah ada Oscar Lawalata. Terima kasih Oscar. Dengan senang hati Mas Andy. Jadi tentu pertanyaan pertama nih, hari ini saya harus memanggil Oscar atau Asya? Asya. Oke, ini karena perubahan yang terjadi ya. Betul. Nah, hari ini atau tahun ini boleh tahu umur Asya berapa? Umur Asya 5 tahun. Mau menuju 6 tahun. Umur Asya. Oke. Kalau Oscar ditambah Asya. Oscar tambah Asya. Umur saya sekarang sudah 45 tahun. Tahun September nanti 46. Nah, keputusan untuk berganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan itu di usia 40 tahun. Ya. Mengapa selama itu? Karena ini untuk saya pertama bukan keputusan yang mudah dan juga pencarian diri yang perlu didalami. Karena menurut saya, apalagi kita hidup di Indonesia ya, bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri itu banyak sekali guncangan-guncangannya. Jadi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dan juga era saya juga mungkin berbeda ya. Saya tidak tumbuh di waktu itu digital belum sesuatu yang bagaimana. Sehingga secara informasi juga tidak jelas. Belum lagi stigma-stigma masyarakat dan juga norma-norma dan dilihat dari sudut pandang agama dan sebagainya. Itu suatu perjalanan yang tidak mudah. Dan saya memang kenapa 40 tahun saya berbicara dengan Tuhan bahwa di umur 40 ini kalau saya tidak menemukan cinta, bahwa saya akan merubah diri saya menjadi wanita. Sekarang saya ingin penonton melihat dulu tayangan berikut ini. Nama Oscar Lawalata tentu tidak asing bagi kamu pecinta dunia mode atau fashion. Ia adalah seorang desainer ternama tanah air yang telah melebarkan sayapnya hingga mancanegara. Selama karirnya sebagai perancang busana, Oscar Lawalata sudah dikenal sebagai sosok yang feminin. Gaya desain yang disuguhkan olehnya bahkan tidak terikat pada stigma yang selama ini melekat pada pria maupun wanita. Tidak harus laki-laki itu memakai celana. Dulu laki-laki memakai sarung juga, bahkan ada yang memakai dress juga, gitu. Jadi sebenarnya pakaian itu dulunya no gender. Bukan tanpa alasan, Oscar mengusung no gender dalam desain modenya.
Oscar sedari kecil sudah merasa unik dan berbeda dari teman-temannya. Meski terlahir sebagai laki-laki, ia merasa sisi feminin justru lebih besar dalam dirinya. Lama untuk sampai mengerti di satu titik bahwa saya wanita. Terperangkap di tubuh seorang laki-laki dengan jiwa perempuan membuat Oscar sulit menjalani hidup dengan damai. Berbagai social judgment selalu diterimanya sebagai seorang transgender. Kalau ditanya saya galau, bagaimana orang ngomongin, bagaimana mata orang kalau kita ke restoran, itu sakit. Gejolak batin yang telah dipendam Oscar selama puluhan tahun akhirnya menemukan keberaniannya. Oscar menceritakan pilihan hidupnya untuk menjadi seorang wanita kepada keluarganya. Di kepala saya bilang itu benar gitu ya, benar ya berarti. Tapi hati saya tuh masih lebih besar penolakan daripada pemikiran, kira-kira gitu. Karena memang genetiknya yang berbeda, memang dilahirkan seperti itu yang berbeda, dan dia merasa dia lebih comfort dengan menjadi seorang wanita. Pada tahun 2021, Oscar memutuskan untuk menjadi seorang wanita seutuhnya. Ia pun secara terbuka telah menyatakan bahwa kini ia adalah seorang wanita. Kalau mereka nggak terima gue siap. Tapi gue nggak akan benci mereka karena mereka belum mengerti. I hope suatu hari mereka akan mengerti. Dan itu kita jadi lebih peaceful ngejalanin hidup. Baik, Asya, ketika masih sebagai Oscar, kapan persisnya kamu merasa bahwa aku bukan laki-laki, aku lebih feminin, aku lebih sebagai perempuan? Perasaan itu pertama kali dirasakan kapan? Dari kecil. Usia Dari berapa saya itu? SD itu saya lebih senang main permainan perempuan. Saya lebih senang bermain dengan anak perempuan. Dan saya tidak suka kegiatan yang laki-laki gitu. Maksudnya sesuatu yang laki-laki main pada umumnya tuh saya nggak masuk lah gitu ya. Dengan cara candanya, cara bermainnya, saya lebih merasa saya perempuan gitu. Cuman ya secara masih kecil kan tidak terutarakan. Tetapi saya ingat persis dari kecil saya sudah begitu. Artinya dalam usia itu sudah ada kesadaran atau belum bahwa aku unik, aku berbeda, sebenarnya aku ini bukan laki-laki. Kesadaran itu ada atau hanya mengikuti naluri aja? Ibaratnya nih kalau waktu itu saya dipakaikan baju perempuan dan orang tidak ada yang melihat aneh, saya lebih senang pakai baju perempuan pada waktu itu. Tetapi kan karena ada stigma ya, anak laki harus begini, anak perempuan harus begitu. Sehingga saya dari kecil merasa, wah kalau saya nggak begini artinya saya nanti diketawain ya sama teman-teman saya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya jujurnya, dilepas tanpa ada penilaian atau judgement dari siapapun, dari kecil itu saya sudah senang perempuan. Tidak semua orang bisa memahami ya. Ya. Tapi kalau boleh tahu, hidup dengan problematika gender seperti itu ya. Fisik laki-laki tapi jiwa lebih feminin. Ya. Apa tantangan terbesar atau terberat yang waktu itu Oscar hadapi dalam kehidupan? Pertama adalah segala sesuatu harus kita sembunyikan dan harus kita pikirkan dan juga mencari jalan di satu sisi bisa kita ekspresikan tetapi ada yang kita tahan. Jadi pada saat seperti itu. Sedangkan saya mengambil zona aman saya bermain dengan perempuan. Karena di perempuan ya mereka tidak terlalu memikirkan, justru mereka merasa saya seru, saya kreatif, teman-teman perempuan saya. Sedangkan saya tidak masuk ke dalam dunia laki-laki. Jadi pada waktu itu kebetulan saya selalu memikirkan bagaimana saya ini aman dalam mengutarakan ekspresi saya, kesukaan saya, maupun juga di dalam keluarga. Karena pada waktu itu keluarga saya kan juga tidak bisa mengenal saya seperti sekarang ini.
baik keluarga inti maupun keluarga besar. Jadi secara sosial keseluruhan itu kita banyak menyembunyikan rasa dan memikirkan bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia yang pada umumnya ini, tetapi kita juga sambil kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita kembali ke Oscar dulu, bagaimana stigma masyarakat waktu itu yang Oscar rasakan? Oscar kan berada di sebuah lingkungan di mana sebenarnya lingkungan itu bisa menerima. Karena ini kan sebuah dunia fashion katakanlah, di mana relatif orang lebih mudah atau membuka diri pada perbedaan seperti itu. Tapi bagaimana Oscar merasa waktu itu ya, stigma masyarakat umum melihat apa yang terjadi pada diri Oscar? Ya, di luar dunia fashion, masyarakat umum pastinya kalau misalnya saya pergi ke mall atau saya masuk ke restoran itu pasti nengok, ngelihat. Atau ada juga yang membicarakan, mencibir gitu. Atau kalau saya masuk ke sebuah keluarga teman saya gitu ya, pasti semua langsung ngeliatin gitu. Jadi itu udah otomatis sih gitu. Jadi ibaratnya itu kita sebuah benda unik yang jalan ditaruh di mana aja tuh kan menjadi pusat perhatian gitu. Dan pusat perhatian itunya kan tidak sesuatu yang kita tahu bahwa kita dilihat aneh gitu. Jadi tapi apakah kamu merasa bahwa itu kamu dihakimi atau tidak, hanya orang melihat sesuatu yang aneh aja? Saya lebih melihat sesuatu yang aneh gitu pada saat itu. Dan kebetulan juga sebelum saya melangkah tuh saya selalu melihat saya memasuki dunia yang setidaknya masih bisa menerima saya. Sekali lagi itu tadi, saya dari kecil mungkin alarm saya tuh selalu bunyi kalau masuk ke daerah yang enggak, nah saya nggak akan di situ tuh. Saya selalu main di daerah yang setidaknya ada zona aman buat saya. Apakah ada operasi lain yang Asya lakukan?